Di tengah dinginnya Norwegia, lahirlah fenomena baru yang mengguncang dunia black metal. Bukan pria dengan wajah penuh cat hitam, tapi tiga wanita yang berani menyebut dirinya sebagai penyihir modern. Mereka adalah Witch Club Satan, band feminis yang membawa darah, ritual, dan perlawanan ke atas panggung. Siapa sebenarnya tiga perempuan ini? Apa yang membuat mereka begitu kontroversi, hingga disebut sebagai revolusi baru dalam musik ekstrim? Dan inilah kisahnya. Scene dibuka oleh perempuan Norwegia bernama Johanna Hofkleif atau yang lebih akrab disapa Johanna. Ia adalah musisi, penyair, aktivis feminis yang mengusung suara dan amarah perempuan sebagai kekuatan revolusi. Ia memiliki dua sahabat yaitu Nicolin dan Victoria yang ia temui ketika belajar di sekolah teater. Di periode tersebut, tepatnya pada tahun 2020, black metal Norwegia dianggap telah berevolusi dari sisi lirik, musik, dan ideologi. Black metal yang sebelumnya identik dengan kekerasan, satanisme, dan antikristus berubah inklusif demi bisa diterima oleh masyarakat umum. Citra brutal yang dibangun oleh band seperti Mayhem, Burzum, dan Emperor mulai ditinggalkan oleh sebagian band black metal untuk menghindari kontroversi dan masalah hukum. Sebagian band black metal lebih memilih membawa musik yang lebih fresh dengan menambahkan unsur musik seperti jazz, post-rock, noise, bahkan pop elektro. Selain itu, beberapa band black metal sangat menentang ideologi fasisme, misogini, dan homofobia demi menciptakan ruang terbuka bagi kalangan anak muda. Bahkan beberapa band black metal yang sebelumnya membawa tema antikristus, nihilisme, satanisme, berubah dengan lirik yang lebih bersahabat dan memilih menciptakan lirik yang membahas tentang alam, politik, feminis, dan spiritual pribadi. Bagi skena black metal Norwegia di generasi tersebut, black metal bukan hanya tentang riasan wajah, pembakaran gereja, satanisme, dan mereka menjadikan skena black metal sebagai ruang ekspresi untuk menyuruhkan perlawanan, juga isu sosial seperti perang, HAM, dan diskriminasi. Kaum pria di skena black metal Norwegia juga semakin menunjukkan sikap maskulin yang membuat kaum wanita enggan untuk terlibat di skena tersebut. Perubahan yang terjadi membuat Johanna menganggap jika black metal Norwegia sudah tidak menarik, terkesan kaku, dan ia ingin menghidupkan kembali citra mengerikan yang telah diwariskan oleh band leluhur mereka seperti Mayhem. Johanna juga ingin menciptakan gaya seni yang menggabungkan antara musik ekstrim, teater, dan ritual untuk menunjukkan jika kemarahan perempuan juga layak didengar dan dihargai di dalam skena musik black metal. Tak hanya itu, Johanna ingin sekali memberi ruang bagi kaum perempuan untuk terlibat di skena black metal dengan menampilkan semangat pemberontakan, DIY, dan ideologi feminis radikal. Pada tahun 2022, Johanna bersama Victoria membentuk band black metal bernama Witch Club Satan. Mereka berdua kemudian melibatkan Nicolin sebagai gitaris sekaligus vokalis di band barunya. Nama Witch Club Satan sendiri memiliki makna simbolis untuk menunjukkan kemarahan terhadap diskriminasi. Dan menurut Victoria, kata witch yang mereka pilih untuk melambangkan perempuan yang selalu dibungkam, dibakar, dan dikucilkan di dalam sejarah. Kemudian ia memilih kata club karena ingin membangun gerakan feminis di skena black metal Norwegia hingga menyatukan para metalhead melalui karya-karyanya. Mereka juga berencana ingin menjadikan sosok penyihir sebagai simbol kekuatan dan perlawanan, bukan hanya mitos atau kutukan. Pada bulan Maret masih di tahun yang sama, mereka merilis dua lagu yang menarik perhatian banyak orang karena selain menampilkan musik brutal yang terinspirasi dari Mayhem, lagu tersebut adalah seruan revolusi untuk mengajak kaum perempuan bangkit dan melawan penindasan. Mereka menjadikan musik black metal sebagai media untuk menyuruhkan kemarahan perempuan, membalikan stigma negatif menjadi simbol kekuatan, dan mengadopsi kata satir yang sebelumnya digunakan untuk merendahkan perempuan
namun dipakai sebagai sumber kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Berkat keberhasilan dua lagunya, mereka menggelar pertunjukan pertamanya dengan menampilkan aksi panggung yang dirancang seperti ritual penuh darah, gelap, dan mengerikan. Di sana mereka sengaja menggunakan pakaian kotor dan berantakan untuk melawan standar kecantikan yang dibentuk oleh budaya, media, dan masyarakat. Hal itu bukan tanpa alasan yang jelas karena menurut mereka perempuan tidak harus lembut, rapih, manis, dan elegan untuk bisa diakui oleh banyak orang. Secara artistik, Witch Club Satan menggabungkan antara black metal dengan seni teater, puisi gelap, dan feminis sebagai bentuk perlawanan terhadap patriarki. Patriarki sendiri adalah sistem sosial yang menjadikan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dari berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, keluarga, dan mereka ingin menghapus stigma tersebut hingga menciptakan ruang bagi kaum perempuan yang pernah menjadi korban pelecehan juga diskriminasi. Witch Club Satan pernah mengatakan jika mereka menganggap dirinya sebagai roh perempuan yang kembali dibangkitkan setelah dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai penyihir oleh masyarakat. Pada tahun 2023, Witch Club Satan menggelar pertunjukan tunggal pertamanya setelah merilis lagu baru yang terdengar lebih brutal. Acara tersebut adalah perpaduan antara pertunjukan ekstrim, teater, dan ritual musik yang dihadiri oleh banyak penonton. Di sana mereka tampil telanjang dengan menambahkan unsur okultisme dan darah untuk menegaskan jika mereka adalah bagian dari gerakan feminis black metal ritual. Witch Club Satan kemudian muncul di acara musik streaming yang digelar di Perpustakaan Nasional Norwegia, dan aksi panggung mereka yang mengerikan berhasil menempatkan mereka sebagai salah satu kekuatan seni paling menarik di skena metal Norwegia. Beberapa minggu kemudian, Witch Club Satan tampil di festival musik tahunan yang dihadiri oleh lebih dari 100.000 penonton. Penampilan mereka bukan sekedar bermain musik, tapi bentuk pernyataan sikap untuk merubah pandangan masyarakat terhadap komunitas black metal. Hal itu membuat Witch Club Satan mulai diliput oleh beberapa media besar seperti EMI dan Rolling Stone Australia. Lagu mereka juga mulai diputar oleh radio di beberapa negara hingga menggelar tur Eropa yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional. Menurut kritikus musik asal Inggris, aksi panggung Witch Club Satan bukan sekedar pertunjukan biasa, melainkan ruang kolektif yang bisa membuat para penonton merasa aman dan dihargai. Kemudian, Witch Club Satan mulai memiliki basis penggemar perempuan di beberapa negara yang dikenal sebagai Water Girl. Pada bulan September masih di tahun yang sama, Witch Club Satan merilis video klip untuk menyampaikan pesan, dan video klip tersebut menggambarkan kehidupan seorang wanita yang selalu berkaitan dengan siklus seksual, amarah, dan menstruasi. Mereka sengaja menampilkan aspek vulgar dan provokatif sebagai bagian penting untuk menyebarkan pesan feminis ke seluruh dunia. Sayangnya video tersebut menimbulkan polemik, perdebatan, dan kontroversi karena menampilkan adegan telanjang yang berkaitan dengan simbol seksual. Beberapa negara seperti Rusia, Polandia, dan Italia sampai memblokir video tersebut atas desakan dari pemuka agama yang sangat dihormati. Meski begitu, video klip mereka berhasil memenangkan penghargaan bergengsi yang membuat musik black metal kembali diminati oleh para remaja. She carried the light in her belly. She could look at the house in the middle of the night. Pada 8 Maret 2024, Witch Club Satan merilis full album pertamanya bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, dan album tersebut menampilkan musik black metal yang lebih brutal dengan membahas isu sosial dan feminis yang kuat. Album tersebut kemudian mendapatkan banyak pujian kritis dan kritikan karena dianggap berbahaya, mengerikan, namun luar biasa. Andreas, seorang produser legendaris, sampai menyebut Witch Club Satan sebagai band yang memiliki potensi luar biasa hingga dianggap sebagai Nirvana versi black metal. Namun menurut sebagian orang, album baru mereka terlalu provokatif karena menampilkan lirik radikal dan penampilannya yang vulgar
mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena dianggap telah mempromosikan pornografi kepada anak muda. Terlepas dari kritikan, kontroversi, dan kecaman yang mereka dapatkan, namun mereka memilih menggelar pertunjukan besar yang semua tiketnya terjual habisnya dalam waktu yang singkat. Setelah itu mereka menggelar tur Eropa selama 3 bulan yang membuat nama mereka semakin dikenal dan viral di media sosial. Di sisi lain, ketika Israel melakukan serangan di jalur Gaza, Witch Club Satan mengutuk keras tindakan Israel yang keji, biadab, dan melanggar hak asasi manusia. Mereka kemudian merilis lagu untuk rakyat Palestina, menyumbangkan uang, makanan, pakaian sebagai bentuk solidaritas, dan tindakan tersebut menerima banyak pujian dari para penggemarnya juga media internasional karena berani menyuarakan ketidakadilan. Witch Club Satan bisa dibilang sebagai salah satu band black metal perempuan yang secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap rakyat Palestina, dan mereka tak segan mengibarkan bendera Palestina di pertunjukannya untuk menyampaikan kritik terhadap aksi genosida yang terjadi di jalur Gaza. Saat diwawancara, Nicole mengatakan jika ia dan teman-temannya wajib memiliki rasa empati dalam mendukung kebebasan dan hak asasi manusia. Ia juga menambahkan bahwa seni harus menjadi bagian dari isu global untuk menentang penindasan sebagai bentuk ekspresi yang berani dan berisi. Pada tahun 2025, periode tersebut adalah periode terpenting bagi mereka, di mana nama dan karyanya telah diakui oleh dunia. Witch Club Satan kemudian merilis video klip terbarunya dengan menampilkan nuansa yang lebih lembut, namun tetap brutal dan penuh darah. Selain untuk menyampaikan pesan jika cinta dan kepedulian bisa menjadi senjata yang mematikan, video tersebut adalah bentuk perlawanan terhadap budaya pria agresif yang selalu menganggap jika perempuan sebagai makhluk yang lemah. Witch Club Satan selalu mengajak kaum perempuan untuk selalu bersatu, saling peduli, dan terus berjuang terhadap diskriminasi. Mereka juga semakin berani membahas isu sensitif seperti agama, korupsi, rasisme, perang, dan kehancuran. Pada bulan Maret masih di tahun yang sama, Witch Club Satan kembali menggelar pertunjukan besar yang dihadiri oleh para penggemar, jurnalis, dan seniman Norwegia. Selain menampilkan aksi panggung yang ekstrim dan tidak biasa, mereka menyuguhkan adegan simbolik di mana para anggotanya tampil telanjang dada dengan tubuh yang dilumuri darah. Setelah itu, mereka tampil di festival musik tahunan yang digambarkan oleh para jurnalis sebagai salah satu pertunjukan paling mengesankan dan akan selalu dikenang. Meski penampilannya sempat dikritik karena terlalu vulgar, namun para penggemar menyebutnya sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan bentuk perlawanan. Di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat, para pengamat dan anggota dari skena black metal Norwegia mulai menganggap jika aksi Witch Club Satan hanyalah gimmick untuk mencari sensasi. Mereka juga dianggap terlalu memaksakan diri dalam mempromosikan gerakan feminis di skena black metal yang didominasi oleh kaum laki-laki. Bahkan ketika mereka menyerukan isu sosial dan membahas serangan Israel, para pendahulu komunitas black metal menyebut mereka terlalu politis karena membahas isu yang tidak ada hubungannya dengan musik black metal. Joanna kemudian membalas kritikan tersebut dengan mengatakan jika Witch Club Satan sengaja melawan dominasi laki-laki dengan membawa nilai feminis agar tahu jika kaum perempuan juga mampu melawan. Ia juga menambahkan bahwa dukungannya terhadap rakyat Palestina adalah bentuk solidaritas terhadap sama umat manusia, dan bagi mereka, mendukung Palestina bukan tindakan ilegal karena seni tidak bisa lepas dari konteks politik, terutama isu kemanusiaan. Pada bulan Juli 2025, Witch Club Satan menggelar tur musim panas ke beberapa negara seperti Denmark, Rumania, Inggris, Hungaria, dan mereka mengumumkan akan menggelar 3 pertunjukan besar di Swedia pada 12 September 2025. Sampai saat ini Witch Club Satan masih aktif, terus konsisten menciptakan karya dan menggelar pertunjukan di berbagai negara. Mereka terus menyebarkan pengaruhnya dengan cara yang unik,
dengan menggabungkan musik black metal, teater, dan pertunjukan ritual. Meski selalu mendapatkan kritikan, dicekal, dan dianggap kontroversi, namun mereka telah digambarkan sebagai salah satu band black metal feminis yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik dunia. Lalu film pun selesai. Di balik gelapnya black metal, kami buktikan bahwa kekuatan feminis bisa menjadi api yang tak padam. By Tukang Cuangki. Yuhu.